صراط الذين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu utawi iki iku masalah kang kaping 4. Wahya utawi al-mas'alah ar-rabi'ah iku an-ruha sak temene ruh iku hal tamutu apa to mati apa ruh amil mautu utawi mati iku lil badani kedue badan wahdahu halih ijane badan. Ini melanjutkan Ramadan tahun yang lalu sampai pada masalah yang keempat. Jadi masalah itu bukan untuk membuat kita rumit, bukan. Masalah itu untuk kita jadikan pelajaran. Ternyata permasalahan hidup dan mati itu banyak. Jadi kalau kita membahas masalah itu pasti selalu berbeda pendapat, itu pasti. Dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam masalah yang keempat tentang ruh, hal tamutu awil mautu lil badan wahdah, apakah ruh ini mati atau yang mati itu badannya saja? Sebelum kita bahas apa pengetahuan kita tentang ini, yang mati itu apanya, nah gitu tak? Makanya banyak masalah. Masalah ini kalau belum terselesaikan ya akan selalu menghantui diri kita. Paling tidak kita tahu kalau ada orang mati itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hidup bermasyarakat itu sudah cukup. Ikut belasungkawa ya kan. Wis mudah-mudahan husnul khotimah, cukup untuk bekal bermasyarakat terkait. Tapi lebih baik lagi kalau kita kaji ruh itu bisa mati atau tidak, atau hanya jasadnya saja yang mati. Ikhtalafa berbeda pendapat atau persulayaan sapa nasu ulama bihadza ing dalam iki hal tamutu amil mautu lil badan wahdah. Loh, ulama pun itu berbeda pendapat. Bahwa setiap ada masalah itu pasti potensi untuk selalu berbeda pendapat itu selalu ada, apapun itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri, tidak bisa memaksa orang lain untuk sependapat dengan kita, itu nggak bisa. Pasti selalu berbeda. Ulama saja itu masih berbeda pendapat, apalagi kita ini.
Faqalat ta'ifatun faqalat mongko dawuh sapa ta'ifatun kerumunan utawa pantan sebagian golongan ulama dawuhke tamutu mati apa ruh. Sebagian berpendapat ruh iya mati. Watazuku lan ngicipi apa ruh al mauta ing kematian. Ruh itu juga merasakan kematian. Li annaha krana temen satune ar-ruh iku nafsun nafas. Pertama ini berpendapat ruh itu nafas. Padahal wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa kullu nafsin utahe saben-saben awa-awaan kang urip iku dha'iqatul mauti kang ngicipi mati. Ini ulama yang berpendapat ruh itu nafas. Kalau ruh itu nafas berarti ruh juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namanya berbeda ya. Kita ikuti saja perbedaannya di mana kan gitu tuh. Jadi nanti kita ambil mana yang lebih banyak pendapatnya. Qalu dawuh sapa ulama yang lain dawuh waqat dalat lan teman-teman nuduhake awal adilatu biro-biro dalil ala annahu ing atase temestune kelakuan iku layab beko ora ana kang tetep iku maujud illallahu kecuali Allah kejaba Allah wahdahu halih ijani Allah. Dalile yaitu tidak ada sesuatu di maya pada ini langit bumi yang kekal kecuali hanya Allah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa itu? Ar-Rahman ayat 27. Wa kullu man saben-saben awa-awaan alaiha yang ngatasi arb bumi iku fanin rusak. Kalau nahwunya fanin, tanwinnya fanin itu tanwin ngiwat nganil harfi, aslinya faniyun. Ngapa kok diganti tanwin? Karena abot ngucap kiyak di dumah tanwin faniyun itu abot. Dalam ilmu nahwu itu namanya tanwin ngiwat lil harfi. Seperti Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajmain. Alin tanwinnya sahbin itu tanwin ngiwat nganit domir. Aslinya wa alihi wa sahbihi ajmain. Kalau domirnya dikasih nggak diganti tanwin, nggak kena. Siirannya ya pincang. Ya. Jadi dawuh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 27, semua yang ada di bumi ini akan hancur, rusak. Wa yabqalan isih tetep utawa kekal sapa wajhu rabbika zate pangeran sira yang tersisa tinggal Allah zatnya. Semua kabeh, semua yang ada di dunia itu akan sirna, fanin, rusak. Dzul jalali kang anduweni keagungan wal ikrami lan kang anduweni kamulyan.
Jadi sifatnya Allah jalal wal ikram. Jadi dalam hal ini semua apa saja kecuali Allah, kullu masiwah fanin. Apa saja yang selain Allah, menurut ayat ini semua akan rusak. Yang enggak rusak itu Allah, termasuk ruh, berarti juga rusak. Ruh saja rusak, apa maneh kecantikan, harta benda, kekuasaan, enggak ada. Maka kita sangat disayangkan kalau yang kita kejar-kejar itu sesuatu yang akan hilang. Ini Al-Quran, ini dawai Allah. Tapi kebanyakan manusia ini ya terpesona ke sana. Masalah ini sifat Allah, janji Allah ini belum nampak di mata, yang nampak ya benda. Maka banyak orang yang mengutamakan kebendaan. Yang bentuk benda itu orang yang sukses pekerjaannya matang, lancar, pasti gaji penghasilannya sebulan puluhan juta, sukses. Belum tentu. Itu semua nanti fun, rusak, habis. Tinggal zatnya Allah. Sekarang ini mau nggak mau, disadari atau tidak, walaupun orang itu makrifat Allah, kenal dengan Allah dengan baik, akan tetapi dalam hal harta itu sangat pas-pasan. Kalau di musyawarah, di rapat, ini nggak dipakai pendapatnya. Yang dipakai orang yang punya harta banyak, itu waktu yang dipakai. Sekarang ini, nggih mboten? Nggih. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau kita jangan hanya itu ya dipakai, disesuaikan, digabungkan dengan itu. Karena termasuk ulama itu ada 3, ada ulama yaitu ulama alim, orang yang memahami ilmu agama, hadis, mustalahatul hadis, tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, nahwu, shorof, mantek, balaghah, semua ilmu agama faham, itu alim. Alim, ngerti hukum-hukum faham, walaupun kadang-kadang ibadahnya berkurang. Yang kedua itu abid. Abid itu ahli ibadah. Walaupun kadang-kadang orang ini nggak begitu alim, kurang ilmunya, tapi ibadahnya luar biasa. Contoh termasuk imam mujtahid mutlak, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap hari minimal sholat sunnah itu 200 rakaat. Minimal sholat sunnah 200 rakaat. Itu Imam Syafi'i. Ini yo alim yo abid. Lah dhewe yo urung nyantol. Oke, abid ini kadang-kadang nggak begitu alim. Kalau di bahsul masail ya plonga-plongo, nggak ngerti. Menang kalah dengan yang alim. Kelihatannya hadir tapi ya malah merusak, nggak iso. Nyari dalil sulit. Yang ketiga itu adalah arif, orang yang makrifat Allah. Kalau orang Jawa mengatakan waskito. Orang ini kadang-kadang nggak alim, secara ilmu kayak nggak duwe ilmu. Ibadah pun kadang-kadang ya nggak begitu tekun, tapi arif, tapi waskito, tajam mata batinnya, tajam. Masya Allah. Dulu ada namanya Mbah Samsul Arifin. Mbah Samsul Arifin itu bapaknya Mbah Syekh As'ad Samsul Arifin. Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo itu yang ditugasi Mbah Khalil Bangkalan
mengantarkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Hasyim As'ari untuk simbol pendirian Nahdlatul Ulama. Saat itu di Pulau Jawa khususnya nggak ada yang nggak kenal dengan Mbah Samsul Arifin. Alimnya luar biasa, mualim. Loh, beliau itu setiap saat menggerakkan santrinya untuk goro. Ayo santri-santri goro semua, setiap hari goro, semacam-macam goro. Loh, di daerah situ Bondo ada seorang nggak begitu alim tapi waskito arif lewat ngerti Mbah Samsul Arifin sama santrinya itu goro. Terus kiai yang waskito ini dawuh, lo kemis paing kok goro, iki dino naas, iki dino naas, iki dino naas, meduno, iki dino naas kemis paing. Lu koyok ngono ki lho alimnya Mbah Samsul Arifin wis lele ini mudun kabeh prai. Ya ten. Setelah kiai sing dawuh kemis paing ini dina naas berjalan sudah jauh sampai kemudian Mbah Samsul Arifin ngumandu santri-santrinya. Lho yen santri diremot kiai ini ya taat. Enggak enak jenenge tawar menawar itu. Nggih. Budal maneh kerja. Lho santri ini bingung. Lho kiai katanya hari ini dina naas. Iya. Yang naas sudah lewat tadi, sudah saya katakan kerja lagi. Manut seorang alim kalah dengan arif, dengan orang yang waskito. Lihat ini. Jadi permasalahan itu ada porsinya masing-masing. Porsinya akal ada, porsinya hati ada, porsinya keimanan ada, porsinya makrifat ada. Punya area sendiri. Jangan dikebyah ya. Kalau porsinya akal pikiran, ya berpikir. Jangan meneng tok. Ojo porsinya atau areanya akal pikiran kita sulit untuk membawa keimanan dalam pikiran, sulit. Membawa keyakinan dalam areanya pikiran sulit. Contoh panjenengan naik mobil lewat jalan tol ngelewati pintu tol, ada palangnya itu. Di situ harus ada e-tol yang harus ditempelkan untuk membuka palang pintu tol. Nah, di situ ada penjaganya. Maaf, saldo Anda habis. Saldo e-tol ini habis. Akhirnya palang pintu tol ini nggak terbuka. Kira-kira kalau kita menggunakan keyakinan, alah yakin terbuka mboten? Kira-kira pintu palang terbuka dengan keyakinan kita? Enggak tuh? Enggak, artinya ini bukan areanya keyakinan. Ya isinen dulu etol baru bisa. Yakin, saya yakinnya terbuka. Ora bakalan. Ngoten iki. Jadi kita jangan dikejauh ya. Kalau areanya akal ya harus berpikir bagaimana sebaiknya. Bukan areanya keyakinan. Dah. Wa qala Allah Ta'ala wa qala dawu sapa Allah Ta'ala rupane dawu kullu syai'in halikun illa wajhah. Iku surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in utai saben-saben suwiji iku halikun
kang rusak illa wajhahu kejaba zati Allah. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu akan hangus, habis, rusak. Yang tidak rusak hanya zatnya Allah, termasuk ruh. Qalu dawuh sapa ulama, wa idza kanat lan nalikane ana apa al malaikatu malaikat iku tamutu mati sapa malaikat fan nufusu mongko utawi awa-awaan al basyariyatu kang bangsa menungso iku aula luwih utama bil mauti kelawan mati. Kalau malaikat saja mati, apalagi manusia. Jadi perbedaannya di situ. Orang yang menganggap ruh itu nafas, berarti ruh bisa mati. Dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Iki ngaji ojo diputuskan dulu, nanti kita cari yang mana yang lebih aksar atau mana yang lebih banyak pendapatnya. Kita simak saja. Qalu dawuh sapa ulama, waqad qalan teman-teman dawuh atau berfirman sapa Allah taala ngan ahli nari saking masalai ahli neraka. Innahum teman satuhune ahli nar iku qalu padha ngucap sapa ahlun nar dawe Allah terkait dengan ahli neraka. Ahli neraka ngucap ngene, Rabbana amisnas nataini wa ahyaitanas natain. Rabbana duh pangeran ingsun amitsna mugi-mugi amitsna mateni to mejahi tuan ing kita isnataini kelawan kaping pindho wa ahyaitana lan nguripi utawa nguripake tuan ing kita isnataini kelawan kaping pindho. Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali, menghidupkan kami dua kali. Itu surat Ghafir ayat 11. Surat Ghafir ayat 11. Fal mautatu mongko utahe mati al ula kang awal iku hadzil masyhudati. Iki kematian atau mati kang ketinggalan. Mati yang pertama yaitu ketika diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mati yang pertama. Waya lil badan, waya utawi mautatul ula iku lil badani kedune badan. Ketika orang itu sudah dinyatakan mati, dimandiin, dikafani, dikubur, itu mati yang pertama. Wal ukhra utawi kang weneh iku liruhi, mati kedune ruh. Ruh engko ya mati. Mati apa ora? Lah terus engko malaikat Israil nyebul niup somprete iki. Ruh mati apa enggak? Ya gitu. Mulai enek ada ruh bergentayangan. Ruhnya sopo sing bergentayangan? Ada roh jahat. Roh jahatnya siapa? Di dalam alia ini kita ini belum mantap, masih bertanya-tanya. Iya ya. Kalau orang itu apa namanya ngepet ini, pakai ruhnya siapa atau pakai nafasnya siapa? Bongo orangnya di rumah. Gitu. Wa qala dawu sapa akharuna, ulama kang meneh. Nah, ini ulama yang lain dawuh la tamutu ora mati opo al arwahu pira-pira ruh. Ruh ini enggak mati. Ini pendapat ulama yang lain. Alasane fa innaha krana temen setuhune al arwah
iku khuliqat den dadiake apa al arwah lil baqai krana tetep. Wa inna matamutu lan ang pestine mati apa al abdanu pira-pira awak. Sing mati ki ya badane, ruh ya enggak mati. Itu ulama yang berpendapat. Sing mati ki ya jasate. Ruhnya enggak mati. Itu ada yang berpendapat gitu. Kalau dawuh sapa ulama, makot dalat lan teman-teman nuduhake ala hada ngatasi iki la tamutu al arwah. Apa al ahaditsu pira-pira hadis ad-dalatu kang nuduhake ala naimil arwahi ngatasi kanikmatane pira-pira ruh wa adzabiha lan siksane al arwah ba'dal mufaraqati ing dalem sawise pisahe ruh utawa arwah ila yarji'aha tumeka maring yento balekake ing al arwah sapa Allah Gusti Allah fi ajsadiha ing dalem pira-pira jasate al arwah. Dalile hadis yang menjelaskan tentang ketika seorang itu mati, ruh itu pisah dengan jasad, itu ada yang ruh yang dikasih nikmat oleh Allah, ada ruh yang disiksa oleh Allah. Berarti ruh itu tidak mati. Kita orang mati, meninggal dunia itu ruhnya akan pisah dengan jasad. Itu banyak hadis menerangkan ya ada kalanya ruh ini disiksa, ada kalanya dikasih nikmat. Walau matat lan namun to mati opo al arwahu bira-bira ruh ya lang kotoa maka yak diputus ngan hasangking al arwah opo an naimu kenikmatan wal adzabulan siksa. Lha sampai iku ruh ki melu mati, ruh itu ikut mati, berarti sudah habislah yang namanya nikmat dan siksa. Nyatane orang itu setelah mati masih disiksa. Banyak contoh-contoh. Kanjeng Syekh Abdul Qadir ketika berjalan sama muridnya melewati kuburan, berhenti beliau. Ketika ditanya mengapa Kanjeng Syekh kok berhenti, saya mendengar perempuan yang jerit-jerit, menjerit dengan histeris, kayaknya di dalam kubur itu. Kemudian disamperin, didatangi oleh Kanjeng Syekh. Akhirnya, iki perempuan ini pernah ikut Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, dan setiap orang yang ikut baiat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kudu bebas dari siksa kubur. Akhirnya Kanjeng Syekh dengan keutamaan mohon pada Allah untuk perempuan yang ada dalam kubur ini tidak disiksa lagi. Setelah itu sudah enggak ada jeritan lagi. Mengapa kok orang bertorekoh kok masih disiksa oleh Allah? Dalam Tafriqul Khatir, kitab Tafriqul Khatir ya termasuk karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dijelaskan perempuan ini benar torekoh Qadiriyah, penganutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi masih seneng hibah, rasan-rasan dan adu-adu namimah. Maka disiksa. Iku lho Pak, pas manakib itu kan ada keterangan ini di buku di manakib. Cuman nggak saya jelaskan. Bertoriko untungnya itu bertoriko dan ketemu Syekh Abdul Qadir. Tapi wong wedok iki senengane adu-adu hibah dan namimah. Rasan-rasan terus mengadu domba, adu-adu.
ngomong nang si A gini, ngomong ke B sini gini, nanti dari B ke C ya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi dalam ulama ini dalilnya atau argumennya seperti ini. Ya, kalau ruh itu mati, sudah habis siksa dan nikmat itu, terus apa guna Allah ngasih nikmat? Untuk siapa? Waqad qolan teman-teman dawuh sapa Allah taala. Allah dawuh wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadlih wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Itu surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna lan ojo nyono tumenan sapa alladzina, wala tahsabanna lan ojo nyono tumenan sapa sira alladzina ing wong akeh kutilu kang den pateni sapa alladzina fi sabilillahi krana ngegungake agamane Allah amwatan ing pira-pira wong mati. Jangan kamu anggap orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Orang mati, urip. Beliau ki masih urip. Lha kaya Mbah Qurtubi iku masih hidup. Akhirnya banyak orang yang bertamu, menjadi sababiyah kehidupan orang. Nanti kalau orang ziarah, armadanya, bisnya akhirnya juga terpakai. Yang di Aladin yang jualan juga terbeli. Bisa menghidupi orang banyak. Malah makanya itu. Sebenarnya yang mati itu siapa? Kita atau mereka? Seperti Gus Dur, di makam Gus Dur Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam setahun itu 2,5 M kota infaki. Masya Allah, itu enggak digunakan oleh pondok, enggak, itu digunakan untuk sosial. Orang yang kita anggap sudah mati, sudah dikubur dalam tanah, masih bisa menghidupi orang masih hidup. Coba contohnya kalau kita ziarah di Ampel, berapa ribu orang yang jualan di sana, air minumnya, jajannya, tahunya, belum nanti busnya. Masya Allah, orang yang kita anggap mati masih bisa menghidupi orang banyak. Lho awake dhewe iki sing nganggep sik urip tapi kok enggak iso nguripi wong akeh. Terpertanyaan yang matiku siapa, yang hidup itu siapa? Dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah tegaskan wala tahsabanna, itu nun sakilah, nun taukid sakilah. Anda jangan menganggap kalau orang-orang yang mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu mati. Jangan anggap dia itu mati. Bal ahyaun balik utawi alladzina iku pira-pira kang urip inda rabbihim ing dalam ngarsane alladzina yurzakuna dan paringi rizki sapa alladzina, mereka ki masih hidup ya dikasih rizki oleh Allah. Mula ojo khawatir mengeluarkan sebagian harta untuk hormat orang-orang keramat, diijoli engko nang Mbah Wali buktekno lek enggak percaya. Ojo khawatir. Lho nggih wong ngrumat nang Ampel yang merumat makam Kanjeng Sunan Ampel dan yang lain sugih-sugih men.
Juru kuncine kuwi lek sugih. Nggih. Masya Allah. Lho Mbah Wali ya sik diparingi rezeki dening Gusti Allah. Aku dipeseni Mbah Yai Hamim, guru mursyid kita. Wis tole. Fakih fokus memperbaiki, mempercantik Aladin, Mbah Yai mempercantik Dituluk. Wis to, ojo was-was, ojo khawatir. Engko lak dibantu Mbah Wali. Iku sing dawuh guru mursyid itu. Nggih, lho Mbah Wali nggih sik diparingi rezeki oleh Allah, dikasih rezeki. Nggih. Jadi jangan khawatir. Yang kadang awake dhewe ya piye lho nek. Makamne insyaallah habis lebaran kita memulai bangun Pangeran Jal-Jalo paksa atap. Jadi saya minta tolong sebagai koordinator Pak Mas Ricci kalau Pak Ali, tapi yuk itu tanggung jawab kita semua, beliau yang mengkoordinatori. Jadi insya Allah dimulai nanti habis hari raya. Kasihan kalau orang ziarah panas-panas, ya Allah sakit. Mbah Wali ngamuk ngono kira-kira diamuk. Kok iki bodoh melek apa ora matamu kene ngono. Lha iso umpama Mbah Wali ngamuk pisan. Nggih. Wong kula nggih pernah diamuk kok. Nggih. Jadi ngoten niku. Jadi mereka itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu enggak mati. Mereka itu masih bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, juga masih diberi rezeki oleh Allah. Tapi lek ziarah jangan njaluk duit lho ya. Lha engko ngerti ngene aku ziarah njaluk duit Mbah Wali, aku utangku sing akeh. Ojo. Nggih. Wis pokoke nyedek nang Mbah Wali insyaallah. Farihina halih pira-pira kang bungah bima sebab barang atau bima atahum sebab oleh paring ing alladzina sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking anugrahi Allah. Mereka itu ya seneng, bergembira, bunga karena selalu diberi sesuatu anugerah dari Allah. Makanya kalau ziarah kubur itu selain kita berdoa, juga silaturahmi, juga minta nasihat dari Mbah Wali. Ngopo kok minta nasihat pada orang yang kita anggap mati? Nggih, lek beliau itu sudah nggak punya kepentingan dunia. Kalau kita minta nasihat kepada orang yang masih hidup, siapapun orangnya, mereka juga masih punya kepentingan dunia. Nasihati ini enggak sepenuhnya, paling dinasihati ngene, enggak sepenuhnya, wong dhewe sik punya kepentingan masalahnya. Tapi lek matur nanggone Mbah Wali, Mbah inna natawassalu bika ila rabbika, ngoten to nggih bahasane. Kula niki ngeten lho, Mbah. Utang kula niki kathah. Kok ya urung lunas-lunas disaur, Mbah. Pripun nggih? Ngoten tekon, ora kok njaluk. Tekon. Lah engko kakak dikasih solusi oleh Mbah Wali. Betunduk, ada proyek. Lah ngoten niku. Aja terus kemudian aku kok enggak oleh apa-apa ya sangkone Mbah Wali. Wah, jangan dimaknani seperti itu. Lah engko kita ngadu ke seseorang, piye ya Kang? Utang sing akeh rong. Lho aku dhewe sik ndek utang lho iki lah. Akhirnya enggak terselesaikan padha-padha ini duwe. Paham nggih? Ngoten niku.
Satu sisi beliau-beliau ini masih hidup, bisa dijumpai, bisa diajak komunikasi bagi sing mampu. Lek enggak mampu ya ora sebut wae nang ngono ndonga ngono ae. Mbah wali izin ndonga. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Lho, Mbah Wali wa yastabsyiruna lan padha bungah-bungah sapa alladzina kutilu fisabilillah, tadi orang-orang yang berjuang di agama Allah meninggal. Mereka itu bungah billadzina, ketemu kelawan wong-wong lam yalhaqu, kang durung pernah ketemuan sapa alladzina bihim kelawan alladzina kutilu min qalbihim saking sause alladzina kutilu. Mbah Wali iku Pak Bu seneng lek ketemu dengan orang-orang yang ziarah ke situ walaupun belum kenal sebelumnya. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi Mbah Wali seneng kalau ana wong ziarah ki seneng walaupun dulu belum kenal. Yo memang zamane adoh, awak dhewe kan belum kenal toh, belum toh? Lah, beliau ki seneng. Makane lek ding kuburan iku tak peringatne maneh. Sing biasane ndablek irul kuwi. Aja muter musik sing aneh-aneh. Kualat sampean kok. Bolak-balik diomongi karo musikan. Musikan enggak apa-apa, nyetel musik enggak apa, tapi ngerti tempat. Lebih apik nang jero masjid gini enggak apa daripada di makam. Seneng jenengan datang nyabuti rumput, nyapu, seneng ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu. Nggih, seneng banget. Diperbaiki, diperindah, jalan menuju ke situ dipercantik, ngoten niku lho rahasiane. Luar biasa. Seneng wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Seneng. Malah ndonga kan padha wae Pak Yai sangka ngomah iya, tawasul kan padha wae sangka ngomah iya. Tapi lek awake dhewe mara ki seneng. Padha. Panjenengan kok ndongakne kula saking omah, aku ya ngerti wis paham, ya wis mengerti. Tapi aku luwih seneng lek jenengan mara nang omah. Seneng kena dijak ngobrol, ngopi bareng. Kan ngoten ta? Nggih, seneng. Jenengan punya anak. Oleh anak cukup dikirimi uang pada setiap bulan. Seneng toh? Seneng. Tapi seorang orang tua itu lebih seneng kalau anaknya juga datang. Seneng. Mbake dimasakke kesenengane anaknya apa dimasakke. Ngoten niku. Ojo maleh-maleh. Dipercantik. Coba nggih. Besok sudah 1 Ramadan puasa. Sapa sing tergerak kae ngecat pagar Maulana Qurtubi. Pagari sudah terpasang tapi belum dicat. Ya kalau dalam 3 hari belum ada yang tergerak ngecat, insya Allah saya cat sendiri nanti. Nggih. Lagi ditawarke lha iku rahmat luar biasa, barokah yang segitu banyaknya. Ya sik api-api sik tak tawakke nang wong liya. Lek mboten nepek dhewe Kang Riji. Nggih. Estu niku bener. Sekarang ngecat kae. Ngoten lho, ngoten niku. Lek dijelaske ngoten niku. Pun. Hadza utawi iki qaulihi ta'ala. Iku ma'al qat'i sartane mesti. Bi anna arwahahum kelawan temestune pira-pira ruhnya alladzina iku kat faraqat teman-teman pisah peruh ajak sadahum ing pira-pira jasate alladzina kutilu fisabilillah.
Waqad zaqat lan temen-temen ngicipi apa arwah al mauta ing mati. Ya ngrasakne mati wong pisah. Lho pisah ruh karo jasad iki mulan istilahne njing Nabi. Wong sakaratul maut itu lorone luar biasa. Sakit. Terus kalau orang tabrakan langsung hancur ki apa sakaratul maut? Ya iya, enek. Ono lorone kuwi. Waktu tabrakan sampai langsung hancur, mati langsung tuh. Itu nazaknya kapan? Ya nggih. Ya tetep nazak, tetep. Kalau orang tidur bablas nggak bangun selawase, sakaratul mautnya kapan? Ya tetap ada. Wong kullu nafsin dha'iqatul maut, jelas. Pendapat yang kedua itu ya walaupun mengartikan ruh itu nggak mati, tapi ruh tetap ngerasake mati. Walaupun nggak mati tapi tetap ngerasake mati. Ruh. Atau nih nggih. Kok iso meden-medeni wis baru sing dibahas kok mati, kok enggak urip sing suwe ngono ya. Nggih. Mulai dengan donga selamat itu pasti namanya doa selamat itu pasti bahasan Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barokatan bi rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Pasti iku yang umpamane awake selamat awake sehat rezekine barokah gitu, barokatan rezeki ziyadat ilmunya tambah. Tapi kalau ketika mati nggak dapat rahmati Allah, setelah mati nggak dapat ampunan Allah, sakaratul mautnya nggak gampang, ya ndek ajine iku mah. Allahumma hawwin alaina sakarat maut, mudahkanlah wanat jata minan nar wal afwa indal hisab. Lho sugih awake sehat nalika masih hidup sehat, kaya, pinter, alim, tapi kalau sakaratul maut nggak gampang, itu semua hilang, nggak bisa menolong. Nggih. Nah, kita harus jangan mengandalkan satu poin saja. Jangan mengandalkan sholatnya saja, jangan mengandalkan zakatnya saja, jangan mengandalkan ibadahnya saja, tapi ya harus cari jalan-jalannya. Ya goro, yang bantu orang, wis macam-macam. So ngerti. Nanti justru yang diterima yang itu. Belum tentu ngajinya. Coba kalau kita timbang. Kalau kita ngaji ataupun dakwah mubalek, di situ masih tersangkut masalah bisaroh. Jangankan kok mubalek, wong PMB itu kalau pulang nggak dikasih bisaroh ya sik nikoke kok. Iya dah, iya dah, nggih. Jadi justru kadang-kadang ini bakar rumput itu loh, justru itu yang menjadi wasilah keselamatan kita. Lewat Sayyidina Imam Al-Ghazali membiarkan lalat ya, nyeruput mangsine titok-nitok isi habis wartono. Iku yang menjadi sababiyah utamane Imam Al-Ghazali selamat dari siksane Allah gara-gara memberi kesempatan lalat nyeruput, ora kok nginum kabeh, nyeruput kan sidik. Bukan kealiman ya bulan ahli ibadah. Pun jadi dalam hal ini masih ada dua pendapat terkait dengan ruh. Apakah ruh itu mati
atau hanya jasadnya yang mati. Pendapat yang pertama mengatakan ruh juga mati, karena mereka itu menganggap ruh itu adalah nafas, wa kullu nafsin za'iqatul maut. Pendapat yang kedua, ruh itu tidak mati, yang mati jasadnya. Dalilnya juga Al-Quran juga, semua punya dalil. Terus kita gimana? Ya, sementing sregep ngaji istiqomah nggak ngerti. Insya Allah kita lanjut besok malam untuk memulai mengawali pengajian kita selama kurang lebih 23 hari di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja dulu, dan insya Allah kita lanjut besok malam. Mudah-mudahan barokah manfaat, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan bukan untuk mempersulit, memperumit permasalahan, akan tetapi perbedaan untuk menguatkan diri kita semakin memahami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Moga-moga bermanfaat. Barokah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.